Halo, berjumpa kembali bersama saya Bapak Rendra Sihaan dalam pembelajaran seni budaya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita dengan materi yang selanjutnya, saya di sini ada menampilkan beberapa gambar. Nah, di sini ada 3 gambar. Coba kalian identifikasi karya ini termasuk ke dalam jenis seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian bahan apa saja yang terdapat di dalamnya, kemudian teknik-teknik apa saja yang dapat kalian identifikasi terkait gambar yang ada di layar handphone kalian. Baik, langsung saja kita akan memulai materi kita yang selanjutnya. Kalau minggu yang semalam kalian belajar tentang pengertian 2 dimensi, seni rupa 2 dimensi, beserta unsur-unsur di dalamnya. Nah, sekarang kita akan belajar dengan materi yang selanjutnya dengan judul Bahan dan teknik dalam karya seni rupa 2 dimensi. Langsung saja, yang pertama kita akan belajar tentang bahan. Bahan berkarya seni rupa adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Bahan ini ada yang terbuat langsung dari alam, namanya bahan alami, dan ada juga bahannya yang terbuat dari olahan pabrik seperti pensil, spidol, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, lebih baiknya lagi saya akan memberikan contoh yang terkait dengan bahan dalam berkarya seni rupa. Yang pertama ada pensil. Pensil itu banyak jenisnya. Ada yang 2B, 3B, 4B, dan seterusnya. Dan itu menandakan tingkat ketebalan atau goresan pensil yang dihasilkan. Kemudian ada kanvas, tempat kita untuk melukis. Kemudian ada buku gambar atau kertas. Selanjutnya ada cat. Cat itu banyak jenisnya. Di sini ada cat minyak, yang tentu saja cat ini warnanya lebih terang daripada cat yang lainnya. Kemudian ada cat krayon. Biasanya ini terbuat dari seperti lilin, seperti minyak dia. Bahan pembuat daripada cat krayon. Kemudian ada cat air. Kemudian ada pensil warna yang terbuat contoh bahannya dari kayu. Kemudian kita akan membahas selanjutnya adalah alat. Selain bahan, kita juga harus menggunakan alat dalam membuat suatu karya seni rupa. Alat adalah peralatan yang digunakan untuk membantu dalam proses berkarya, karena setiap bahan pasti memiliki alat yang berbeda untuk menggunakan bahan tersebut. Kemudian alat ini berguna untuk melancarkan dalam kita melakukan proses berkarya seni rupa. Alat-alat ini saya berikan contohnya. Yang pertama ada gunting, ada penggaris, ada palet. Palet ini adalah tempat untuk kita meletakkan warna, meletakkan cat. Ini dia gambarnya. Kemudian kita bahas yang selanjutnya masalah dengan teknik. Teknik itu adalah simpelnya cara. Dalam membuat karya seni rupa murni atau terapan dibutuhkan keterampilan teknis menggunakan alat dan mengolah bahan untuk mewujudkan objek pada bidang garap. Sebagai contoh, untuk mewujudkan sebuah objek dalam karya lukisan, seorang perupa atau seniman lukis dituntut menguasai keterampilan teknis menggunakan alat dan mengolah bahan pada kanvas.
Seperti saya bilang tadi sebelumnya, dalam mengolah bahan tentu menggunakan alat yang berbeda. Nah, seorang perupa atau seorang seniman harus mampu menggunakan bahan beserta alatnya yang sesuai dengan karya yang akan dibuatnya. Nah, di sini ada beberapa teknik yang akan saya jelaskan yang biasanya dipakai dalam membuat sebuah karya dua dimensi. Yang pertama ada teknik plakat. Jenis teknik ini adalah yang paling sering digunakan saat melukis. Teknik ini biasanya menggunakan cat poster dan cat minyak akrilik dengan cara digoreskan agak tebal, sehingga warna yang dihasilkan benar-benar bagus, sangat padat dan pekat. Ini contoh karya yang menggunakan teknik plakat. Kemudian ada teknik akuarel. Teknik ini yang menggunakan cat air dengan sapuan dan paduan warna yang tipis, sehingga menghasilkan lukisan yang terkesan transparan dan tembus pandang. Nah, ini adalah teknik yang berbanding terbalik dengan teknik plakat. Ini contoh karya yang menggunakan teknik akuarel. Kemudian ada teknik arsir. Cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga nampak seperti tiga dimensi. Teknik ini menggunakan pensil ataupun spidol. Contohnya adalah ini. Nah, ini merupakan karya dua dimensi, tapi seakan-akan gambar ini seperti gambar tiga dimensi, memiliki ruang di dalamnya. Nah, di situ ada dia menjelaskan tentang gelap terang. Ada arsiran yang tebal itu menjelaskan seperti gelap, dan agak sedikit terang itu adalah arsiran yang tidak terlalu tebal dalam menggoreskan pensilnya. Nah, itulah beberapa teknik yang kita bahas tadi adalah bahan, alat yang digunakan, dan teknik. Itulah pembahasan kita hari ini terkait pelajaran kita. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi, dan apabila ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Saya akan merespon dari setiap pertanyaan kalian. Baik, sekian materi kita hari ini. Terima kasih.